Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Arya Anggara. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah program, yaitu membuat database, membuat login, dan membuat CRUD. Apa itu CRUD? Dalam bahasa pemrograman, CRUD adalah create, update, read, delete, yaitu menambahkan, menghapus program, mengupdate program, membaca program. Di sini kita akan menuju ke referensi dulu, teman-teman. Nah, di sini ini dosen saya. Tugas saya di semester 4 akhir. Nah, di sini ada satu referensi, Anda bisa kunjungi, visit di github.com/Asep Muhyiddin. Nah, di sini Anda klik kuliah web. Nah, di sini ini Anda bisa belajar di sini. Semua source kodenya ada di sini semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah program yang ditugaskan, yaitu membuat software dari membuat database, membuat login dan CRUD tadi. Kita akan membuat database terlebih dahulu. Baik, kita awali di XAMPP. Kita buka dulu XAMPP-nya. Kita start di Apache dan SQL. Ketika sudah selesai, Anda harus ke browser. Anda harus membuat database dengan menekan dengan perintah localhost php-admin. Nah, di sini Anda membuat database db-dataku 8 dengan tabel nama mahasiswa. Tabel pertama kita adalah mahasiswa. Kedua, kita membuat tabel mata kuliah atau matkul. Oke, kita udah punya database. Kita sudah selesai membuat database di sini. Nama database-nya adalah db-dataku. Isi kolomnya adalah mahasiswa dan matkul. Ini adalah strukturnya. Baik. Teman-teman bisa langsung import database-nya dengan cara seperti ini. Buat db-dataku seperti tadi, create, lalu import, lalu pilih file yang ada sql.sql, tinggal open. Di sini otomatis kalau udah ada database-nya, Anda bisa langsung pakai dan otomatis dia akan include sendiri. Nah, seperti ini. Ini sudah saya isi. Nanti kita coba isi dengan manual ya. Dan ini matkul. Oke, begitulah database, proses pembuatan database yang oke. Ini adalah step pertama, pembuatan database sudah selesai. Lalu kita membuat login. Buka dulu Sublime-nya. Jangan lupa kita import. Untuk menaruh filenya, Anda bisa di local C, XAMPP, doc, dan di sini load sebuah project. Lalu drag sini. Di sini sudah ada semua projectnya. Oke teman-teman, saya di sini akan membuat sebuah login. Kita berawal dari membuat koneksi terlebih dahulu.
yaitu dengan cara PHP kita buat server ada di mana, di lokal host, lalu user. Diisi boleh dikosongkan ya. Dan yang kita buat tadi. Kita variabel koneksi MySQL ini adalah kodenya ya. Variabel-variabel yang ada di atas. Jika gagal. Kita sudah membuat sebuah koneksi di sini. Kita sudah membuat sebuah koneksi di sini. Lalu kita akan membuat login. Membuat login, saya akan jelaskan. Kasih session start di sini. Include koneksi yang kita buat tadi. Kita butuh email, lalu kita post. Masukkan juga password. Jangan lupa untuk password kita kasih MD5. Kita menggunakan standar di sini MD5. Kita buat SQL-nya ya teman-teman. SQL-nya seperti ini. Cek semua dari tabel mahasiswa, di mana email kan variabel email dan password, variabel masukkan variabelnya password. Ini ya variabelnya ada MD ya. Oke, kita kasih inisial RS.
S query. Connectionnya itu di ini, di apa namanya, di load. Oke, di sini langsung kita kasih pengandaian ya. Jika variabel rect-nya tidak set session, error. Gimana di header itu locationnya ya, headernya di sini saya taruh di true, maka kita taruh di header. Di location hat. Kita tutup di PHP-nya. Oke, tadi kita membuat login, membuat koneksi, sekarang kita membuat logout. Oke, PHP ini simple ya. Session start di sini. Kurung 2 kali. Di session lagi. Itu bukan start lagi. Kita buang ke tutup ya. Kita sudah membuat login, logout, dan koneksi. Ini adalah data yang sudah ada, dan saya tidak menjelaskan tentang bootstrapnya atau layoutnya. Saya menjelaskan tentang function-functionnya di sini. Ini di template sudah ada footer, sudah ada header di sini. Bootstrapnya sudah ada di sini juga, dan dashboardnya sudah ada admin template di sini. Admin template itu sudah ada dari template-nya sendiri di sini. Jadi layoutnya kita tidak membuat dari awal, tapi include dari melot dari admin template di sini. Kita hanya panggil saja.
Yang paling penting adalah di sini adalah mahasiswa. Nah, ini mahasiswa, create, daftar siswa, delete, edit, save, update. Oke, saya akan menjelaskan satu, yaitu cara membuat create, daftar siswa, delete, edit, save, dan update. Di sini saya akan menjelaskan saja karena tidak mungkin saya mengetik semuanya di sini. Saya menjelaskan saja yang sudah ada di sini, yang berawal dari create. Oke, di sini adalah menu create. Di dalam folder mahasiswa ada menu create. Menu create ini berfungsi untuk mengisi sebuah form yang nantinya akan dieksekusi dan masuk ke database. Nah, yang paling terpenting di sini adalah form class, method post, dan actionnya adalah mahasiswa dan save. Apa fungsinya ini? Fungsinya method post adalah untuk mengirim, untuk mempost ke action save. Nah, apa fungsinya? Di sini mahasiswa garis miring save itu berarti di dalam folder mahasiswa ada file yang bernama save.php. Ini adalah actionnya. Baik, di sini saya tidak akan mengetik dari awal dan saya akan menjelaskan bagian-bagian terpenting di sini. Oke, teman-teman coding, di sini saya akan menjelaskan secara garis besar. Di sini adalah PHP session, kita mulai dengan start dan include servernya, dokumen root, dan websiteku koneksinya untuk di include. Yang selanjutnya adalah kita kasih pertama variabel name dan strip tag. Strip tag itu adalah menghilangkan teks yang berada di HTML ya. Dan kita post di sini value-nya adalah hasil yang kita upload tadi, name, hasil yang kita isi tadi, maksud saya value yang isi di form tadi itu ada di sini. Kita post di sini. Lalu kita buat SQL, variabel SQL. Nah, ini kita akan kirim ke database kita, yaitu dengan cara insert into mahasiswa. Insert into ini udah perintah untuk menginsert dengan into tabel mahasiswa dengan value itu hasil dari inputan kita dengan name, nama, fakultas, prodi, email, telepon, alamat, dan password. Nah, di sini kita akan kasih pengandaian juga, kondisi juga dengan variabel rs, MySQLi connection, variabel koneksinya kita load dan variabel SQL-nya juga kita load di sini, dan kita kasih kondisi jika variabel name sama dengan session message error. Ini kosong dia, kalau name-nya kosong itu error, tidak boleh kosong. Dan kita headernya, location-nya kita tentukan di sini. Sama RS pun sama, Anda bisa analisa sendiri di sini dan hasilnya pun sama. Setelah itu kita akan membuat sebuah daftar siswa. Di sini yang terpenting adalah include server. Untuk daftar siswa, di sini sudah ada daftar siswa. Kita hanya ingin menampilkan semua tabel dari mahasiswa dengan cara SQL. Oke, saya ulangi aja ya. Oke, di sini saya jelaskan. Di sini
SQL. Saya jelaskan di sini adalah daftar siswa.php itu adalah list yang sudah kita input tadi akan muncul di sini. Nah, setelah kita include di sini koneksinya, lalu kita beri variabel SQL di sini. Kita load dulu SQL-nya dengan cara select semua data dari tabel mahasiswa dan kita buat variabel ls untuk MySQL query, dan di sini connectionnya dan SQL-nya kita load juga. Ini tabel HTML ya teman-teman. Nah, ketika kita menambah sebuah create, kita harus menambahkan ini href-nya itu dengan echo base URL index.php. Kita buat create modul mahasiswa. Ini adalah perintah untuk menambah atau pergi ke halaman create.php. Ini ada nama, nomor NIM, fakultas, semuanya di sini. Ini sudah selesai untuk pembuatan daftar siswa. Yang terpenting adalah kita menampilkan untuk select semua data dari mahasiswa. Yang selanjutnya adalah edit. Di sini edit sama seperti tambah, konsepnya seperti tambah sama. Hanya saja di sini ada tambahan untuk value. Untuk value di sini kita dari parameter name kita harus load dulu di sini name get name untuk menampilkan untuk mendapatkan name yang ada di database. Kita buat query dulu di sini. Yang terpenting teman-teman, select semua dari mahasiswa di mana name-nya itu ada gitu. Jadi yang terpenting di sini adalah dari form sama seperti tadi, seperti yang di create, hanya saja dia metodenya post dan actionnya mahasiswa. Tadi kan kita ke save ya. Nah, sekarang kita update. Lalu untuk penambahan di sini adalah kita menampilkan value.php. Nah, di sini adalah value yang kita harus tampilkan. Di sini adalah value yang harus tampilkan php echo. Di sini sama semuanya harus kita tampilkan. Oke. Lalu kita membuat update. Membuat update pun sama di sini. Hanya saja yang membedakan adalah SQL update. Dengan perintah update mahasiswa, untuk cara bacanya update tabel mahasiswa, kita set dengan nama yang sudah dirubah di sini. Dari dirubah di sini itu dia akan mengirim value ke sini. Nah, kalau sudah selesai, dia akan masuk ke daftar list lagi. Oke. Dan konsepnya sama teman-teman. Untuk matkul juga sama. Untuk menambah create, untuk menambah fruit juga sama di sini. Konsepnya sama. Di menu delete ini yang terpenting adalah kita menghapus semua dari data mahasiswa, semua dari mahasiswa, tabel mahasiswa di mana name yang diselect. Begitulah. Untuk create sama. Ini pembuatan baru, create. Daftarnya di sini kita munculkan semua. Ini adalah hapus. Yang terpenting adalah SQL di sini. Edit pun sama. Save action sama seperti tadi. Dan update-nya pun seperti tadi sama. Dan index. Ini adalah index.
ini adalah indeks atau template yang sudah disediakan oleh Pak Asep. Di sini kita hanya meload dan menambahkan sebuah menu di sini. Contohnya di sini sync out. Ini sudah ada di sini sync out. Nah, kita arahkan ke logout untuk keluar. Dan di sini ada menu-menunya. Nah, di sini ada menu mahasiswa dan di sini menu mata kuliah. Nah, ini sudah selesai. Oke, kita coba ya teman-teman. Kita langsung websiteku. Ini halaman login ya. Kita lihat halaman loginnya di sini. Oh, di sini teman-teman bisa menambahkan secara manual di insert di sini. Tapi dengan catatan passwordnya sudah kita set tadi dengan MD5, jadi harus pakai MD5. Oke. Coba kita masuk. Oke, ini adalah tampilan indeks dari dashboard di sini. Kita coba di mahasiswa. Nah, ini di mahasiswa sudah berjalan ya. Kita coba dengan menambah mahasiswa, yaitu create tadi yang kita buat. Lima, 65 dan ekonomi dan teknik, ekonomi dan bisnis, industri, com phone 021 bla 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 bla. Alamatnya Irian. Kita set password di sini. Soekarno. Nah, di sini berhasil menambahkan data Soekarno, teman-teman. Di sini udah berhasil kita. Oke, kita coba di edit ya. Kita coba di editnya. Di editnya sudah muncul semua di sini, teman-teman. Value-nya udah sama, teknik industri pun udah sama. Oke, misalkan kita Soekarno. Ini sudah berubah ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba delete di sini teman-teman. Apakah berfungsi dengan coding kita tadi? Nah, sudah berfungsi teman-teman. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah program teman-teman. Nah, di sini menu kuliah sudah ada. Kita coba kode ya, misalkan di Senin dan Muhyiddin A lantai 1 ruangan 221. Oke. Kita edit.
Bahasa pemrograman 1. Kita coba untuk menu delete ya. Nah, bisa di sini. Lalu terakhir kita akan coba logout ya. Sync out di sini. Jalan. Oke teman-teman, jangan lupa sahabat-sahabat coding harus semangat belajar, dan di sini saya hanya sharing di sini. Untuk referensi Anda bisa kunjungi di GitHub Asep Muhyiddin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.